Oleh karena itu, janganlah kita mencari kebahagiaan seperti orang-orang kafir yang tidak beriman. Mereka ini memang sudah Allah janjikan bahwa kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, surga mereka adalah Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal janna wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan atas berbagai macam nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya, sehingganya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kita sama-sama menggugurkan kewajiban kita, yaitu dalam kita belajar untuk senantiasa memperbaiki ilmu-ilmu agama kita. Kita saling tolab untuk mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga nanti bisa kita amalkan dan kita ajarkan serta kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas junjungan kita yang sempurna, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang alhamdulillah masih senantiasa setia mengikuti ajarannya, dan kita bersungguh-sungguh untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya yang insya Allah di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di dalam ayat ini Allah nyatakan, sungguh telah kami ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami letakkan ke tempat yang serendah-rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia ini Allah ciptakan menjadi sebaik-baik makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Allah berikan manusia ini dengan segala kesempurnaan dan kemuliaan, menjadi insan kamil. Lalu apa yang menjadikan kelebihan manusia bila dibanding dengan makhluk lain? Allah berikan manusia ini kelebihan dengan akal dan nafsu, yang mana Allah tidak berikan kelebihan ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebagai contoh, kita tahu Allah menciptakan makhluknya yang bernama malaikat. Malaikat ini Allah berikan kelebihan hanya dengan akal. Diberinya dia kelebihan dengan akal, tapi para malaikat ini tidak diberinya hawa nafsu. Sehingga malaikat ini tidak mempunyai keinginan-keinginan, kecuali hanya mentaati segala perintah Allah. Dan Allah ciptakan makhluknya yang bernama hewan. Hewan ini pun bukan makhluk yang sempurna, karena hewan ini hanya Allah berikan nafsu, tapi tidak diberinya akal. Nah, manusia ini mempunyai kedua sifat. Sifat sebagaimana malaikat, sifat sebagaimana hewan. Diberinya akal dan diberinya nafsu.
Lalu bagaimana sifat malaikat? Sifat malaikat ini selalu taat menjalankan perintah Allah dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun perintah Allah, maka dia akan siap melaksanakan. Ini sifat daripada malaikat. Adapun sifat hewan ini adalah sebaliknya. Dia tidak taat, bahkan dia selalu bermaksiat. Ya. Kerjanya maksiat kepada Allah, menuruti keinginan hawa nafsu. Nah, inilah daripada sifat hewan. Jadi manusia ini mempunyai sifat sebagaimana malaikat dan sifat sebagaimana hewan. Yaitu manakala manusia ini akalnya bisa mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingganya hawa nafsunya disandarkan kepada agama, yaitu di dalam mentaati perintah Allah, maka kedudukan manusia ini sempurna, mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Namun sebaliknya, kalau akal ini tidak mampu membimbing hawa nafsu, bahkan hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhannya, yaitu cenderung menuruti keinginan hawa nafsunya, apapun perintah hawa nafsunya dia turuti, maka kedudukan manusia ini hina dalam pandangan Allah, bahkan lebih hina daripada hewan. Inilah makna daripada ayat di atas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan manusia menjadi sebaik-baik bentuk, kemudian kami jatuhkan dia ke tempat yang serendah-rendah. Jadi manusia ini kedudukannya bisa lebih mulia daripada malaikat, bahkan bisa lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum ador. Mereka ini bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada. Oleh karena itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwa Allah menciptakan manusia ini pada dasarnya adalah menjadi makhluk yang mulia. Allah ciptakan manusia dan dilahirkan suci dan mulia. Lahir dalam keadaan suci dan diciptakan dalam keadaan mulia. Bagaimana mulianya manusia? Allah ciptakan kejadian manusia ini tidak sebagaimana Allah ciptakan daripada makhluk yang lain. Kalau Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, Allah tidak perlu bersusah payah, tidak perlu harus bekerja. Allah hanya cukup mengatakan kun, maka fayakun, jadi dan jadilah. Tapi Allah ciptakan manusia ini, Allah perlu bekerja, Allah perlu bersusah payah. Ya. Sehingganya manusia ini Allah ciptakan kejadiannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan daripada tanah liat. Allah bentuk tanah liat itu dengan tangannya Allah sendiri. Kita jangan membayangkan bagaimana rupa tangan Allah. Kita hanya cukup berpedoman bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi kita hanya cukup beriman saja bahwa Nabi Adam ya, yang diciptakan dari tanah liat, lalu Allah bentuk dengan tangan sendiri. Ini sebagai tanda kemuliaan daripada manusia. Dibuat dengan tangannya Allah sendiri. Dan sebelum itu Allah ciptakan manusia ini, Allah telah memberitakan kepada para malaikat bahwa maksud tujuan diciptakan manusia, yang pertama adalah manusia untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini, penguasa. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa sungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi manusia ini diciptakan adalah sebagai penguasa, sebagai wakil kuasanya Allah di muka bumi, untuk mengatur segala urusan di muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah. Kita ini di dunia ini adalah penguasa manusia.
Dan segala apa yang ada di alam semesta ini hadirin, ini adalah untuk kita, untuk jin dan manusia. Allah ciptakan yang nampak maupun yang tidak nampak. Diciptakan surga dengan segala kenikmatan, ya, yang tidak terhingga. Ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Dan Allah ciptakan yang namanya neraka ini juga untuk manusia. Allah ciptakan para malaikat adalah untuk membantu manusia. Allah ciptakan setan-setan untuk menguji daripada iman-iman manusia. Ya. Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Allah turunkan air dari langit berupa hujan untuk manusia. Allah ciptakan bulan, bintang, matahari untuk siapa? Untuk manusia. Jadi semua yang ada di alam semesta ini hadirin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ini ada karena diciptakannya manusia, adalah untuk manusia. Nah, sekarang pernahkah manusia berpikir, kalau seluruh apa yang ada di alam semesta ini untuk manusia, lalu manusia ini untuk apa diciptakan Allah Subhanahu? Nah, kalau manusia ini sudah mau memikirkan akan kejadian dirinya, dari apa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan, dan kemana dia akan dikembalikan, maka sempurnalah itu manusia sebagai makhluk yang berpikir dan berakal. Karena dia tahu akan maksud dan tujuan hidup. Dia tahu akan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah ciptakan kita ini dari apa? Bahwa manusia diciptakan dari setetes air yang hina. Maka tidak layak dan tidak pantas kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan dari setetes air yang hina. Lalu untuk apa kita diciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi maksud tujuan diciptakan jin dan manusia ini tidak ada lain selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita beribadah kepada Allah? Tujuannya adalah agar manusia ini hidup bahagia, baik dunia maupun di akhirat. Karena pada dasarnya seluruh manusia pasti mendambakan dan menginginkan hidup bahagia. Tidak ada satupun manusia tidak ingin bahagia. Semua kita pasti ingin bahagia. Cuma terkadang banyak kita manusia ini yang tidak tahu mana itu jalan kebahagiaan. Sebab banyak manusia yang ingin mencari kebahagiaan di dalam tempat yang salah. Mencari kebahagiaan dalam harta kebendaan, pangkat dan kedudukan. Padahal ini jalannya orang-orang yang telah tersesat. Jalan orang-orang yang telah gagal. Contohnya sudah ada. Kalau seandainya kebahagiaan itu bisa dilihat daripada harta, pastilah orang yang paling bahagia itu adalah si Qarun laknatullah. Tapi nyatanya si Qarun yang kaya raya, yang tidak terhingga banyaknya hartanya itu, dia tidak bahagia. Bahkan dia sengsara. Bahkan Allah hinakan si Qarun, Allah tenggelamkan dia ke dasar bumi beserta hartanya. Dan kalau nilai kebahagiaan itu ada di dalam pangkat dan kedudukan, pasti orang yang paling bahagia itu adalah Fir'aun laknatullah atau Namrud laknatullah. Mereka itu di zaman adalah raja di raja. Mereka berkuasa, bahkan seluruh dunia ini di bawah telapak kaki Fir'aun laknatullah. Bahkan saking tingginya derajat Fir'aun di masa itu, dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la, kata. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ini karena dia merasa dia adalah raja di raja. Tapi nyatanya si Fir'aun ini tidak bahagia. Bahkan dia sengsara, bahkan dia mati dalam kehinaan, ditenggelamkan di dasar lautan. Ini sudah ada contohan
Kalau ingin mencari kebahagiaan di dalam tempat yang salah, dalam harta, pangkat, kedudukan, maka kita akan bernasib sebagaimana Qarun laknatullah alaih atau si Fir'aun laknatullah. Karena bagaimanapun manusia ingin bahagia, tapi Allah tidak pernah, bahkan tidak akan pernah meletakkan kebahagiaan di dalam tempat yang demikian itu. Tidak pernah. Karena Allah telah meletakkan fitrah kebahagiaan manusia, dunia dan akhirat, sampai hari kiamat. Hanya Allah letakkan di dalam amal agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu di dalam kita mentaati perintah Allah dan kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Disinilah letak kejayaan dan kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu, janganlah kita mencari kebahagiaan seperti orang-orang kafir yang tidak beriman hari ini. Mereka ini memang sudah Allah janjikan bahwa kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, surga mereka adalah dunia. Adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi jangan kita mengikuti jalan hidup orang-orang yang gagal. Ikutilah jalan hidup orang-orang yang telah sukses. Para nabi, para rasul, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses karena mencari kebahagiaan di dalam agama, di dalam mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah hadirin makanan Allah, sedikit daripada hikmah pengajian kita pada hari ini, bahwa kita manusia ini kalau ingin mulia, maka bernaunglah di dalam agama. Kalau ingin sukses, maka amalkanlah agama. Taatilah perintah Allah, beribadahlah sepenuhnya kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka pasti dijamin kita akan bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah berikan kita kepahaman, diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan serta menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, cilak, cilek, dan sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Like ya guys, komen.